karena Engkau telah mencurahkan segala kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi sangat berarti bagi-Mu ya Bapa. Kami menghargai waktu dan segala yang berkat yang Tuhan berikan bagi kami, dan kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi dan melakukan tugas yang Tuhan percayakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, diberkati semuanya saudara-saudara seiman kami yang mendengarkan siaran pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Amin. Jemaat saya persilahkan dulu kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, saya tinggalan, saya ambil dulu. Ya baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada menjelang siang hari ini. Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita, firman Tuhan, ya, dari Galatia pasalnya yang keempat, saudara-saudaraku. Ya, di program Saat Teduh kita setiap pagi kita juga belajar terus mendalami kebenaran firman Tuhan di Galatia pasal 4, dan saya juga mencoba untuk membawa kita ke bagian yang sangat penting juga di pasal 4 ini, saudara-saudaraku, di mana kita akan merenungkan tema yang akan kita renungkan bersama dari firman Tuhan ini, yaitu jadilah seperti Paulus. Ya, nah Bapak Ibu Saudaraku, mari kita baca terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan ini dari Galatia 4 ayatnya yang ke-12. Ya, di situ judulnya dibuat Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini berarti ada satu masa di mana kita harus mengingat bagaimana Tuhan mempersatukan kita. Amin. Nah, karena disuruh ingat berarti ada juga orang yang lupa gitu ya, atau melupakan. Dan kemudian firman Tuhan apa? Mengingatkan. Ingatlah gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Karena kita bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak perlu disuruh ingat, karena Dia Maha Tahu dan Dia tidak terbatas. Kalau kita, karena keterbatasan kita, maka firman Tuhan mengingatkan kita. Puji Tuhan. Ya, kita baca dari, saya ajak kita untuk membaca ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14, Bapak Ibu Saudaraku. Di situ disebutkan, ya, aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku. Ada di layar ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sebab aku, di sini aku adalah Paulus. Aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Luar biasa ya. Jadi tidak ada perbedaan. Ya. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripada kamu. Luar biasa ya. Ini hubungan yang harmonis di antara mereka, antara Rasul Paulus dengan jemaat Galatia. Ayat 13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena apa? Oleh karena aku sakit pada tubuhku. Ya. Itu keadaan Paulus secara fisik. Waktu dia memberitakan Injil Kristus tidak sempurna secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia membawa berita yang sempurna kepada mereka. Ayat 14. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu
telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, rupanya ketika Paulus pertama kali memberitakan Injil kepada orang-orang Galatia ini, kepada orang-orang yang mana sebelumnya Paulus katakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang hidup di dalam penyembahan berhala. Berarti hidupnya apa? Sia-sia kan? Iya, hidupnya sia-sia. Masih ada nggak orang seperti itu di muka bumi ini? Oh, masih banyak, masih banyak, iya kan? Nah, tapi orang ini salah satu, orang-orang Galatia ini salah satu kelompok masyarakat yang sangat beruntung, karena mereka pernah didatangi oleh Rasul Paulus dan pemberitaan Injil Kristus sampai kepada mereka. Jadi kita harus bersyukur kalau ada pemberitaan Injil datang ke daerah kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya, harusnya orang-orang di situ harus menyambutnya, bukannya mengejeknya, ya kan? Atau menolaknya, atau mempermasalahkannya dengan hal-hal yang tidak penting. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena ya kita tahu Paulus mengatakan bahwa sejak manusia itu tersebar ke seluruh penjuru muka bumi ini, mereka itu membawa satu kebiasaan atau mereka menciptakan budaya-budaya mereka sendiri yang belum tentu itu berkenan kepada Tuhan. Tapi Paulus membawa suatu pesan yang sangat sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan itulah yang mengubah hidup daripada jemaat Galatia ini. Ya. Nah, yang sangat luar biasa di sini kita lihat saudara-saudaraku, biasanya kalau orang membawa pesan, ya kan? Ya, itu biasanya ya mungkin malaikat kah yang membawa pesan itu, sosoknya pasti apa? Sempurna. Iya kan? Nah, itu baru kalau kelihatan, ya ada juga sih kelihatannya orang juga katanya kalau ada nenek-nenek yang compang-camping membawa pesan, ada juga yang mendengarkan itu, ya kan? Tapi pada umumnya kalau zaman dulu itu adalah yang membawa pesan itu yang seperti malaikat lah, yang sempurna gitu kan, yang bukan yang melebihi manusia. Nah itu pasti itu akan sangat disambut. Ya, kenapa? Karena orang zaman dulu itu tentunya ya orang-orang yang menjadi utusan itu ya, lagi kita lihat ketika Musa diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, apa yang dibuat, Bapak Ibu Saudara? Berbagai macam mujizat, ya kan? Antara lain tongkat Musa menjadi ular, kan gitu ya. Tapi Firaun juga punya orang-orang yang bisa membuat seperti itu, ya kan? Yang palsu tentunya, ya kan? Ya, tongkat para penyihir itu juga bisa berubah menjadi apa? Ular. Tapi pada akhirnya apa? Ya, tongkat Musa yang menelan untuk membuktikan bahwa apa? Percayalah bahwa yang dari Tuhan itulah yang asli. Amin. Iya. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi dari dulu memang sudah seperti itu. Jadi yang diakui itu adalah bahwa orang-orang yang penampilannya itu harus melebihi dari manusia rata-rata gitu ya. Harus pengetahuannya harus tinggi, ya kan, suaranya harus nyaring, nggak boleh batuk-batuk begitu kan. Benar nggak saudara? Kalau orangnya batuk-batuk gitu kan, nggak jelas suaranya itu seperti parau gitu ya kan. Nah, artikulasinya nggak jelas gitu kan. Nah, itu apa ya? Suara apa? Bisikan apa? Kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tapi kalau kita lihat nih, saya sangat tertarik Bapak Ibu Saudaraku terus mempelajari kebenaran firman kasih karunia ini, karena ya seperti Mama Berkat itu suka menyebutkan harus sederhana gitu ya. Memang sangat sederhana gitu. Jadi nggak terlalu, kebenaran itu nggak tampil dengan bahasa
bahasa istilah-istilah yang tinggi-tinggi. Nah, bacaan kitab itu Bapak Ibu Saudaraku bahasanya sangat sederhana kan? Iya, supaya apa? Supaya kita lebih mudah. Kan Tuhan memang membuat lebih mudah kan? Iya betul, supaya kita mengerti. Lebih mudah mengerti, tapi tentunya karena ketekunan, ya. Karena firman Tuhan itu bukan gampangan. Firman Tuhan itu juga membutuhkan ketekunan untuk memahaminya. Amin. Iya, karena itu bukan hadir dengan sesuatu yang tidak bernilai. Nilainya sangat tinggi. Jadi karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat Paulus mengatakan tadi, ya, judul di di Alkitab yang berbahasa Indonesia ini disebutkan ingatlah akan hubungan kita yang semula. Tapi saya memberikan judul tadi, jadilah kita meneladani seperti Rasul Paulus. Nah, jadi kita fokus kepada bagaimana Bapak Ibu Saudaraku Rasul Paulus ini bersikap secara konsisten ketika dihargai orang ataupun tidak. Iya kan Bapak Ibu Saudaraku? Iya, itu sangat penting. Kenapa Saudaraku? Kita lihat di situ, ya. Yang pertama, Paulus katakan bahwa dia sangat hidup, sangat merasa puas dengan hidupnya. Ini Bapak Ibu Saudaraku, ini yang sangat luar biasa. Sangat merasa puas dengan hidup yang diterimanya dari Tuhan. Wow, Saudaraku. Ya, jadi kalau bisa dibilang kan, dia sebenarnya merasa bahwa tidak terlalu memerlukan pujian-pujian dari orang lain untuk mengangkat semangatnya. Ya kan? Kalau anak kecil kan, kalau nggak kita puji Bapak Ibu Saudaraku, ya dia guling-guling seharian nanti, ya kan? Nangis terus. Susah, ya kan? Kalau nggak dipuji, makanya kalau anak kita masih kecil harus banyak apa? Iya, nggak apa-apa. Kasih banyak pujian sama dia, tapi juga kasih tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, supaya dia tidak menjadi anak yang manja. Tapi harus berikan lebih banyak apa? Pujian, karena itu tenaga dia. Bapak Saudara, nutrisinya itu salah satu memberikan pujian kepada anak-anak kecil. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita di dalam Kristus Yesus, kita sudah belajar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang diadopsi secara dewasa. Amin. Jadi Tuhan tidak memperlakukan kita lagi sebagai anak-anak kecil yang tidak tahu menahu tentang apa-apa. Karena di dalam Kristus Yesus kita sudah diperlihatkan segala kebaikan Tuhan. Amin. Dan itu bisa kita tahu dari firman-Nya. Ini setiap hari firman, ya. Kita harus mempunyai Alkitab sendiri Bapak Ibu Saudara. Saya sudah selalu ingatkan kepada jemaat kudus itu. Ya kan? Harus mempunyai apa? Alkitab sendiri. Iya, bolak-balik aja terus, ya kan? Nah, ini Alkitab saya ini sudah 2 kali saya rehab ini Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena sudah sobek, kadang tulisannya udah nggak jelas, saya tempel lagi, saya bikin dengan plastik. Jadi dengan saya bebas membukanya, karena walaupun jari saya keringatan, nggak ngaruh lagi terhadap kertas-kertas Alkitab saya ini. Karena apa? Karena sudah plastik, tidak, tinggal dilap saja. Jadi tetap tulisannya bisa terbaca dengan baik. Ya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Allah yang diperlakukan secara dewasa oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan segala penghalang. Oleh korban Yesus Kristus di atas kayu salib itu, ya, segala penguasa, segala kuasa-kuasa kegelapan, segala kuasa dosa, ya, saudaraku, itu sudah disingkirkan oleh Tuhan Yesus dengan membuktikan kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi sekarang kita, ya, diperlakukan oleh Allah sebagai anak-anak Allah yang dewasa, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya orang percaya, tapi bisa dipercaya. Beda atau tidak Bapak Ibu Saudara? Beda. Orang percaya banyak, tapi bisa nggak menjadi orang percaya yang bisa dipercaya? Nah, itu kita di dalam tubuh Kristus itu adalah orang-orang percaya yang bisa dipercaya. Karena kita mempunyai kepercayaan yang sungguh-sungguh, itu adalah kebenaran yang utuh di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, karena itu saudaraku, Paulus mengatakan tadi di situ, oleh karena ada problem di dalam jemaat Galatia ini, di dalam perjalanan mereka selanjutnya,
Mereka itu Bapak Ibu Saudaraku kendor dan akhirnya mereka ya bisa dipengaruhi oleh ya guru-guru palsu, dan akhirnya tahu saudara Bapak Ibu apa resikonya atau apa yang menjadi dampaknya adalah mereka tidak lagi tertarik dalam pemberitaan Injil karena mereka sudah menghabiskan energi mereka untuk bertentangan satu dengan yang lain di dalam jemaat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Paulus bilang, ingatlah dengan hubungan kita yang semula. Ya, bagaimana hubungan mereka semula? Apa yang mereka banggakan dan apa yang mereka hargai? Dan sekarang lalu kenapa bergeser? Ya, selera mereka sebagai orang percaya yang sudah lama mengenal Yesus Kristus, kenapa menjadi berubah selera mereka? Ya, kenapa menjadi beralih kepada hal yang tidak membuat dukungan yang penuh terhadap pemberitaan Injil Kristus, tetapi sudah menjadi menginginkan pujian untuk kebanggaan pribadi-pribadi. Nah, saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-12 dikatakan, Paulus katakan apa? Karena itu aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Dalam hal apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam hal di mana kita adalah manusia baru. Amin, sama kan? Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya ditebus oleh darah Kristus, lunas dibayar. Ada enggak dosanya yang dicicil di sini oleh Tuhan Yesus? Terus yang lainnya lunas gitu? Enggak ada. Saya lunas atau saya dicicil dosa saya, Bapak Ibu Saudara lunas. Apa begitu? Tidak. Sama kita. Amin. Sama kita dikasihi oleh Tuhan. Ya. Dan kita tidak mempunyai kelebihan satu dengan yang lain. Itu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Tidak ada di antara kita yang bisa mengatakan aku lebih baik dari Bapak John Pierre. Tidak bisa. Ya kan? Karena kita ini sama dihubungkan dengan Adam yang berdosa. Dalam hal itu murka Allah adalah bagian kita, ya. Tetapi sekarang kita mempunyai hubungan yang baru. Amin, saudaraku. Hubungan yang ditebus dengan darah yang mahal, yang suci dan yang kudus. Supaya di dalam hubungan ini kita melihat bagaimana kita bersikap. Amin. Oh iya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak mengerti hubungan kita dengan orang lain, makanya ada hal-hal yang tidak sinkron, ada hal-hal yang bisa membuat batu sandungan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tahu dia, Bapak Ibu Saudaraku, di kantor atau di tempat kita kerja, tahu kan hubungan kita dengan siapa dan bagaimana kita harus bersikap kan? Bisa nggak Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat-angkat kaki gitu kan di depan bos kita, di depan manajer, tidak bisa lah. Dan itu sudah kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, ya kan? Benar saudara? Dan itu sudah kita tahu. Sebelum kita bertemu dengan dia pun kita sudah tahu bagaimana harusnya sikap kita. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat menarik. Karena itu Paulus mengatakan, jadilah seperti aku juga sama seperti kamu. Bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sudah ditebus dari hidup yang sia-sia, hidup yang lama. Karena Paulus sendiri kan pernah jadi pembunuh kan? Dia pernah menjadi manusia yang sangat brutal. Dan dia pernah menjadi orang yang kecemburuannya yang sangat luar biasa. Dan iri hatinya, kebenciannya, akar pahitnya sangat tinggi. Dan dia banyak mematikan orang lain dan menyiksa orang lain. Jadi dia sadar juga, makanya dia bilang, sama seperti aku juga sudah sama seperti kamu, aku sama seperti kamu. Karena apa? Kita ini berangkat dari kehidupan yang tidak punya arti, tapi Yesus Kristus menebus hidup kita, menempatkan kita di dalam kebenarannya, dan kita sekarang menjadi anggota dari tubuh Kristus, yaitu manusia yang baru, yang sudah diperbaharui. Jadi kita harus memandang itu sebagai faktor yang mengangkat sikap kita terhadap satu dengan yang
lain. Bapak saudaraku, tentu kita akan lihat Paulus memperjelas apa yang dimaksud dia di sini. Sebab dia katakan apa? Sebab belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripada kamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi di sini kita lihat Paulus mengatakan belum pernah kualami yang tidak baik daripada kamu. Apa yang dikatakan Paulus di sini, saudaraku? Ya. Oleh karena Paulus itu menempatkan kebaikan Tuhan ya di atas semuanya. Jadi saudaraku, dia tidak terlalu memuji orang setinggi langit kalau karena kebaikan, dan juga tidak merendahkan orang sampai ke perut bumi. Tapi dia meninggikan Yesus Kristus di atas semuanya. Amin. Dia bersyukur atas segala sesuatu. Dan dia tidak mau menjadi penyembah manusia. Dan tidak mau dia Bapak Saudaraku kecewa karena orang berubah. Orang lain berubah di dalam sikapnya. Jadi Paulus katakan jadilah seperti aku. Ya, mari kita sama-sama mempunyai sikap yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Nah saudaraku, jadi pernah mereka mempunyai satu pengalaman di awal, ya. Meskipun pada akhirnya antara Paulus dengan jemaat Galatia ini, Paulus menegur mereka karena mereka yang berubah, jemaat Galatia yang berubah, tapi Paulus tetap konsisten mengasihi mereka. Tapi Paulus katakan supaya mereka coba mengingat kepada apa yang pernah mereka alami dari semula. Apa yang membuat mereka itu, ya, antara Paulus dengan jemaat Galatia itu terhimpun di dalam satu kesatuan hati dan pikiran. Apa sih yang mereka hargai di dalam persekutuan mereka yang paling tinggi sehingga itu mengikat hati mereka untuk tetap hidup dalam damai sejahtera. Ya, Bapak Saudara, di ayatnya yang ke-13 dikatakan, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan apa? Memberitakan Injil kepadamu oleh karena apa? Oleh karena aku sakit pada tubuhku. Tadi sudah saya katakan, ya, orang lebih terpesona kalau yang membawa berita itu adalah orang yang punya kelebihan, yang sakti gitu ya. Manusia yang sakti gitu, pasti lebih cepat diterima. Tapi saudaraku tahu, Paulus, saudaraku, tidak membuat dirinya itu seolah-olah bahwa dia itu sakti. Tidak. Saudara, itu yang sangat luar biasa. Jadi Paulus itu tidak mencoba untuk memanipulasi penampilan dirinya di hadapan orang-orang jemaat Galatia. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia mempunyai keyakinan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Itu saja. Amin. Nah, saudaraku, karena itu, ya, kita lihat Paulus katakan bahwa aku di dalam tubuhku, di ayat 14, sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, dia sakit, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun apa? Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, karena zaman dulu kalau orang sakit itu, apalagi di orang Israel, itu berarti kena kutuk. Iya, kena kutuk, Bapak Ibu Saudaraku, seperti itu. Jadi orang Israel itu karena kepada mereka dijanjikan Tuhan adalah berkat kerajaan di bumi, salah satu yang menyertai konfirmasi tanda bagi mereka akan penyertaan Tuhan adalah mereka selalu apa? Selalu sempurna di dalam kesehatan mereka secara fisik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itu tidak bisa menjadi patokan sekarang ini. Amin. Tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan saat ini bukan bekerja melalui program kepada bangsa Israel. Ya. Kenapa demikian? Karena bangsa Israel menolak Mesias. Kalau mereka menerima Mesias, mereka pasti sembuh semuanya. Dan orang yang mengikuti bangsa Israel juga akan menerima kesembuhan juga. Tapi bukan itu yang terjadi sekarang. Sekarang Tuhan menyembuhkan manusia secara rohani. Amin. Dan itu jauh lebih penting. Karena apa? Karena kalaupun saya harus kondisi sakit karena
kehidupan yang sementara di dunia ini, saya tidak takut dan saya tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan sudah menyiapkan tubuh kebangkitan buat saya yang jauh lebih mulia dari yang sementara ini. Saya akan tetap melayani Dia dan bersyukur kepadanya. Amin. Itu sekarang Bapak Ibu saudaraku. Ya, jadi itu bukan jadi penghalang bagi Paulus. Makanya saudaraku, kendati pun dia mempunyai keterbatasan secara fisik, keterbatasan secara penampilan, karena Paulus itu, ya kita tahu lah kalau orang Yahudi kan pasti secara fisik pasti mereka penampilannya ganteng-ganteng semua kan? Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Oh iya, mereka itu penampilan secara fisik itu luar biasa, sempurna mereka. Ya, orang Indonesia juga ya, kita juga sama aja ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ya kalau mau jujur ya, secara manusiawi mereka yang wanitanya lebih cantik-cantik, terus yang prianya jauh lebih apa? Lebih ganteng-ganteng gitu, gagah begitu ya. Iyalah Bapak Ibu Saudara, secara penilaian manusia. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Paulus itu dilempari terus oleh orang-orang Yahudi. Ya, karena pemberitaan Injil sering dia disiksa. Ya, ditonjoki Bapak Ibu Saudara di pasar dan di mana saja Paulus memberitakan Injil, sering dia mendapat penganiayaan. Makanya mukanya bonyok Bapak Ibu Saudara. Iya. Tapi pun demikian dia tetap semangat, tidak ciut semangatnya Bapak Ibu Saudara, karena dia tahu penyertaan Tuhan akan selalu membuat dia berkarya. Amin. Iya. Kan bukan karena kesalahan dia ditonjoki orang. Lain lagi kalau misalnya babak belur karena kesalahan ditonjoki orang, ya kita hanya berdoa saja. Ya kan? Benar kan Bapak Ibu Saudara? Dan membawa berobat supaya sembuh, ya kan? No comment lah kalau yang begitu-begitu kan. Tapi kalau ini harus dipikirkan baik-baik. Kok bisa ya orang yang memberitakan kebaikan Kristus mendapat perlakuan yang tidak adil? Ya kan Bapak Ibu Saudaraku? Dan dengan penolakan dari orang-orang Yahudi kepada Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, ya, di mana dia selalu terancam, dimanapun dia selalu dikejar dan dibuntuti terus oleh orang Yahudi, karena berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah kamu bangsa lain diselamatkan dengan cuma-cuma, dibenarkan, dan kamu diberikan jaminan kepastian hidup yang kekal karena Kristus sudah mati mengampuni segala dosamu, dan kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu menjadi pemicu kemarahan daripada orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Karena itu pesan yang diberikan Tuhan kepadanya, kepada Paulus, itu disampaikan kepada bangsa lain dan kepada kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sering secara fisik Rasul Paulus itu, ya Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kelemahan. Ya, Saudara. Tapi apa yang heran di sini yang sangat luar biasa, Paulus katakan tidak menjadi halangan bagimu. Keterbatasanku itu tidak kamu pandang sebagai hal yang paling penting waktu aku datang. Tapi apa? Injil Kristus yang kamu lihat dan itu yang kamu terima, bukan? Itu yang kamu kagumi, bukan? Kata Paulus. Dan memang itulah yang seharusnya. Amin. Ya saudaraku. Ya hal-hal secara fisik bisa saja kita ini punya keterbatasan. Ya memang iya. Tapi kita tidak boleh menempatkan ekspektasi kita, ya, apresiasi kita, rasa kagum kita di dalam persekutuan kita di dalam tubuh Kristus. Kita tidak boleh menempatkan hal-hal itu sebagai faktor yang membuat kita menghargai orang atau tidak. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan tidak mesti orang pas ibadah itu sepatu apa? Kalau jalan tak, kemudian ada mas pikirkan apa hal itu yang membuat kita supaya kita saya harus bilang wow gitu. Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Tapi itulah manusia Bapak Ibu Saudaraku, ya. Itu yang manusia. Jadi supaya kita bisa menilai di mana tempat orang yang masih dikuasai oleh pikiran daging dan di mana tempat orang yang dikuasai oleh pikiran Kristus. Amin. Ya. Karena tadi sudah disampaikan ayat-ayat
firman Tuhan yang disampaikan oleh sekolah minggu di depan, ingatlah bahwa apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Iya, saudara. Nah, karena itu kita harus menciptakan bukan menciptakan, Tuhan yang menciptakan. Kita harus memelihara persekutuan yang benar, yang selalu menghargai secara tepat, proporsional, ya, di mana tiap-tiap orang di situ dilatih untuk berpikir bahwa yang harus kita jadikan sebagai faktor kekaguman kita di dalam sebuah persekutuan yang benar adalah karena kita menghargai Injil Kristus. Amin. Ya, karena Injil Kristus mati menebus hidup kita dari kesia-siaan. Dan tidak ada lagi hal yang menjadikan alasan kita untuk tidak menghormati Dia. Tidak menghormati Kristus. Amin. Dan saudaraku, jemaat Galatia ini, mereka menunjukkan itu di awal. Dia tidak mempersoalkan, dia tidak mengatakan, kok kayak gitu ya penginjil ya? Ya, kok mukanya apa tuh? Kayak banyak bekas-bekas itu. Bapak saudara, kok jelek ya? Dan lain sebagainya. Kok nggak kelihatan gagah ya? Gitu ya. Kok dia nggak naik mobil Fortuner ya? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, jemaat Galatia tidak mengatakan itu kepada Paulus. Karena mereka sejatinya yang mereka dengarkan adalah berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan itu yang membuat mereka kagum dan mereka hidup dalam kerukunan. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak menilai secara duniawi Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus pun tidak berusaha menampilkan dirinya seperti itu, Saudara. Ya kan? Kalau orang mau pulang kampung, ya nggak apa-apa, pinjam dulu mas tetangga supaya apa nanti. Iya kan? Supaya apa? Supaya nanti pas pergi ke gereja kelihatan perantau datang, kemudian apa? Ya, iya gitu. Tapi di sini tidak ada seperti itu, ya kan? Ya, di tempat lain saya juga tidak tahu. Iya kan, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tapi pernah dengar cerita seperti itu, hanya pernah dengar aja. Saudaraku, tidak usah, tidak perlu, ya kan? Amin, saudaraku. Karena Kristus sudah membayar kita dengan lunas, dibayar, dan kita bisa bersikap wajar. Dan bagaimana kita rindu supaya orang lain bisa mengenal kasih Kristus. Itu aja yang ada dalam pikiran kita. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, tidak penting. Kalau pas lagi hari raya, kemudian kita harus pergi ke Pegadaian untuk apa? Ya, untuk supaya pas di acara hari raya itu kita, saudara-saudara kita datang, kita kelihatan apa? Mewah. Iya, wow. Setelah itu sudah selesai, lalu pergi lagi ke Pegadaian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, buat apa? Ya, saudaraku, ya kan? Sepertinya hidup itu dibuat-buat supaya bisa rasa nyaman. Nah, di dalam Kristus kita mempunyai damai sejahtera. Amin. Iya. Nggak perlu harus segudang banyak orang bertepuk tangan yang memuji-muji supaya kelihatan saya bisa yakin dalam hidup ini. Tidak bisa begitu, Bapak Ibu Saudara. Saudara harus yakin di dalam kebenaran bahwa dalam Kristus hidup saudara sudah ditebus dengan sempurna. Amin. Dan tidak ada manusia yang bisa mengurangi itu. Ya, apa orang lain menghina saudara nggak berguna? Tidak, saudara. Apa orang lain memuji saudara setinggi langit juga saudara tidak akan melebihi dari apa yang dikerjakan oleh Kristus buat saudara. Amin, saudara. Ya, jadi tenang gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan kita berusaha untuk mencari bagaimana supaya orang memuji kita, enggak. Saudara, karena habis tenaga kita untuk itu dan kita juga bisa jatuh kecewa suatu saat. Tidak bisa. Nah, saudaraku, jadi karena itu Paulus mengatakan di situ di ayatnya yang ke-14 tadi bagian B-nya, ya, dikatakan, nah, sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, ya itu satu pencobaan bagi mereka terima atau enggak, ya.
Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi apa? Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Tuhan Yesus Kristus. Kok bisa Bapak Ibu Saudara? Emang mereka pernah lihat Allah? Pernah lihat Yesus Kristus? Jemaat Galatia ini nggak pernah. Jemaat Galatia ini ada di Turki, ya. Yesus Kristus ada di Yerusalem, jauh Bapak Ibu Saudara. Mereka nggak pernah lihat itu. Terus kenapa ketika Rasul Paulus datang memberitakan Injil Kristus, salib Kristus, keselamatan kepada mereka, terus mereka seperti menyambut, persis mereka seperti menyambut Tuhan sendiri. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Paulus kan tidak tampil dengan sangat wah, dengan sangat mewah, dengan bicara, dengan public speaking yang sangat luar biasa, ya, yang sangat menarik. Bapak Saudara, dengan kata-kata yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa, intelektual tinggi, enggak, biasa aja dia berbicara, kan? Tapi kenapa jemaat Galatia ini, mereka ini bukan orang-orang bodoh, jemaat Galatia ini Bapak Ibu Saudara, ya, mereka adalah orang-orang pintar, orang-orang yang mandiri secara ekonomi. Mereka mempunyai pendidikan, saudaraku. Tapi kenapa mereka melihat, bahkan menyambut Paulus itu dengan penuh sukacita, dan mereka menganggap bahwa Paulus itu adalah seperti Tuhan sendiri? Kenapa bisa demikian Bapak Ibu Saudaraku? Ya, dari mananya mereka bisa melihatnya? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Yang membuat mereka mengerti bahwa Kristus telah mati menggantikan mereka. Itu beritanya yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa Kristus telah mati menggantikanmu, yang tadinya hidupmu adalah sia-sia, dan kamu yang pantasnya adalah kamu harus dimasukkan ke dalam lautan api neraka dan dihukum selama-lamanya. Tapi Yesus Kristus mau menggantikan engkau, dan dia disalibkan, dia dihina, dan dia menderita, dan dia mati, nyawanya dikorbankan, dan sekarang kamu diangkat dari hukuman yang kekal dan ditempatkan di dalam kemuliaan Allah di surga yang kekal. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hidupmu tidak akan sia-sia lagi dan tidak pernah akan sia-sia lagi. Dan kamu bisa menikmati damai sejahtera dengan Tuhan dimanapun dan kapanpun, dalam situasi apapun. Dan kamu adalah milik Kristus selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika jemaat Galatia ini mendengarkan itu, ada kuasa Allah yang bekerja di dalam hati mereka, sehingga mereka melihat gambaran Tuhan di situ. Amin. Ya, saudaraku. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya sungguh terpesona dan kagum Bapak Ibu Saudaraku, ya, mengetahui kebenaran ini. Oh iya, benar juga ya. Kita harus menjaga, jangan sampai kita terhindar saja, supaya kita terhindar dari keinginan untuk meninggikan diri, karena kita mempunyai sesuatu kelebihan dari orang lain. Tapi biarlah itu membuat kita menjadi orang yang rendah hati. Karena apa? Karena kita memberitakan tentang Kristus, Bapak Ibu Saudara. Bukan memberitakan tentang kelebihan-kelebihan, kemantapan diri kita, dan mengharapkan supaya orang lain bersetuju dengan diri kita, dan orang lain bisa kita kendalikan. Tidak bisa begitu, Bapak Ibu Saudara. Kita harus memberitahu bahwa ini adalah pekerjaan Kristus. Amin. Hidupmu telah ditebus, dan engkau sekarang sangat berharga di mata Tuhan. Dan jangan pernah takut dan khawatir menjalani hidupmu. Ya, tetaplah setia kepadanya, karena di dalam Kristus engkau sudah dipenuhi. Amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi oleh karena Kristus, salib Kristus saat ini adalah merupakan, ya, penyataan, itu adalah deklarasi daripada kemuliaan, kemenangan Kristus. Amin. Iya, saudara. Bukan di hal-hal yang lain, bukan di cerita-cerita yang lain, Bapak Ibu Saudaraku, tapi di penyataan, pemberitaan bahwa Kristus Yesus mati menebus hidupmu, dan Yesus Kristus yang adalah Allah merendahkan dirinya. Dia datang ke dunia ini menjadi manusia, dan dia mati menggantikan engkau, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menang, mengalahkan segala kuasa maut. Dan kemuliaan itu sekarang ini yang
dinyatakan untuk menyinari hidup setiap orang yang percaya, dan itu adalah gambaran tentang kuasa Allah yang harus terus diulang-ulang dan harus disampaikan kepada semua orang. Amin. Supaya apa? Supaya mempunyai gambaran yang jelas seperti jemaat Galatia ini. Ketika Paulus memberitakan Injil Kristus, ya, bukan karena mereka melihat Paulus gagah perkasa, tapi kenapa Paulus mengatakan, kamu menyambut aku seperti menyambut Tuhan sendiri, dan bahkan kamu menyambut aku seperti telah melihat Tuhan Yesus. Itu artinya apa? Paulus memberitakan dengan clear. Dia tidak memberitakan dengan bercampur aduk. Dia tidak memberitakan kebenaran Injil Kristus itu ambigu. Ya, dia tidak mengatakan, oh iya, kamu percaya sekarang, ya pasti kamu masuk surga. Tapi kalau kamu tidak setia, pasti kamu akan masuk neraka. Itu ambigu namanya. Enggak, Paulus tidak memberitakan begitu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kamu tidak melakukan ini, kalau kamu tidak melakukan itu, kalau kamu tidak berbuat ini, berbuat itu, maka Tuhan tidak mengasihi kamu. Itu keliru. Roma 5 mengatakan, lebih-lebih dikatakan, Kristus mati, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kamu karena Kristus telah mati untuk kamu ketika kamu masih berdosa. Amin. Ya, tidak dikatakan Kristus mengasihi kamu ketika kamu sudah menjadi orang baik. Tidak ada yang baik, Bapak Ibu Saudara. Tapi Kristus mengasihi kamu oleh karena kamu berdosa dan sekarang kamu sudah menjadi kudus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya Paulus mengatakan di situ, ya, melanjutkan lagi di ayatnya yang saudaraku, di ayat 15, Paulus mengatakan, betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Wah, luar biasa, ya, sampai mereka mau mendonorkan. Jadi rupanya Paulus itu dalam secara fisik matanya tidak sempurna. Kan dari mana kita tahu? Ya ini, ya kan? Iya, ada yang mau mendonorkan mata kepada Paulus karena memang penglihatannya tidak bagus, ya. Sampai seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Mereka sampai mau berbagi dengan apa? Fisik mereka sendiri. Mau mendonorkan mata mereka kepada Paulus. Karena apa itu, Bapak Ibu Saudaraku? Karena kasih Kristus menguasai hati mereka. Amin. Ya, saudaraku. Karena adanya persekutuan tubuh Kristus itu adalah supaya menghidupi kasih Kristus yang sempurna. Bukan untuk hanya berorganisasi, kumpul, menghabiskan waktu dan menyenangkan telinga, dan untuk menampilkan secara sosial. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak demikian. Organisasi dunia juga bisa membuat itu dan lebih hebat mereka. Tapi adanya perkumpulan orang-orang kudus, orang-orang percaya adalah supaya mereka bisa mengekspresikan bagaimana mereka menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Amin. Iya, begitu Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Jadi ketika kita mendukung pemberitaan Injil Kristus itu, ya karena kita menyadari bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Amin. Iya. Bukan kita ingin mengatakan, iya kasihan ya pendetanya ya, ayo kita sumbang ya. Bapak Ibu Saudara jangan kasihan pada saya. Amin. Tapi itu kita lakukan karena kita memang sudah tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan karena kita mengerti kasih Kristus yang sudah kita terima. Amin. Oh iya Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak menerima perkataan seperti itu di dalam pelayanan saya. Ya kasihan dia, harus kita dukung dia. Oh tidak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Bukan seperti itu. Pengertian kita keliru itu. Masing-masing kita ini karena sadar apa? Oh terima kasih Tuhan. Aku harus mendukung apa? Pelayanan. Amin. Ya. Itu kemurnian yang terjadi di dalam kehidupan pelayanan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga kita mempunyai satu warna di mana kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk
manusia. Karena kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima upah. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, maka saya mengajak kita membaca satu bagian lagi ya, sebagai bagian terakhir di dalam 1 Korintus pasal 9 ya, saudaraku, 1 Korintus 9. Jadi kenapa Rasul Paulus itu, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi teladan bagi kita di dalam hal bagaimana bersikap ya, di dalam setiap pelayanan yang dilakukannya adalah bagaimana supaya orang lain terberkati. Ya, dia bukan ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi dia menyampaikan pelayanan itu adalah semata-mata supaya orang lain merasakan kasih karunia Tuhan. Nah, ini yang dilakukannya. 1 Korintus pasal 9, kita baca mulai dari ayatnya yang ke-15. Ya, saya baca ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dari ayat 14 lah. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka, dari ayatnya yang ke-15 saja. Dari ayat 15. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada apa itu? Ya, dikatakan supaya dia katakan di situ, coba, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Tapi ada titik-titik di atas kan? Benar ya Bapak Ibu Saudara? Apa isinya itu kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara disuruh mengisi? Jadi dikatakan situ apa dari atas tadi? Coba, sebab tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Maksudnya supaya dia juga difasilitasi. Tidak begitu? Sebab aku lebih suka mati daripada ada orang yang menjadikan aku mulia. Iya, begitu Bapak Ibu Saudara. Supaya jangan ada orang bilang, oh iya, kalau bukan karena kita dia tidak bisa melayani. Jangan ada orang mengatakan begitu, kata Paulus. Ya, lebih bagus aku mati daripada aku diperlakukan orang lain menganggap bahwa aku tidak bisa melayani tanpa mereka. Karena kasih karunia Kristus cukup bagiku. Itu kan yang Paulus katakan kan. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ya, sungguh pun kemegahanku tidak dapat ditiadakan oleh siapapun. Kenapa? Karena dia bukan bermegah atas dirinya sendiri. Kan Paulus sudah mengatakan, siapa yang bermegah, hendaklah dia bermegah di dalam Kristus. Jadi memang tidak bisa ditiadakan, akan tetap berkarya buat Tuhan. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dimatikan oleh orang lain. Selagi Kristus mau memakai hidup kita, ya Tuhan akan memakai, dan tidak ada orang yang bisa menghalangi itu. Karena itu kemerdekaan kita di dalam Kristus, bukan? Amin Saudara. Amin. Karena itulah makanya ya tadi sudah saya katakan Paulus itu banyak ditimpuki dengan batu oleh orang Yahudi, tapi dia nggak berhenti. Dia nggak bilang ngeri kali pun ya jadi penginjil. Kayak gitu ya mengikut Tuhan yang benar. Ya kan? Harusnya Tuhan itu kalau benar mestinya dia nggak memberikan penderitaan buat kita kan, benar nggak? Katanya Tuhan sayang sama kita, tapi dia nggak mencegah orang berbuat jahat sama kita. Gimana itu? Di mana perenungannya itu, Bapak Saudara? Paulus tidak mengatakan begitu ya kan? Dia tidak bilang kemana sih? Apa Tuhan ini tidak sanggup mencegah orang itu? Apa bagaimana? Apa Tuhan tidur? Ya, kan dia nggak bilang begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi yang dia tahu adalah di ayatnya yang berikut dia katakan, ya 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudaraku, dia sudah menempatkan komitmen itu dengan mempertaruhkan nyawanya. Sama seperti Tuhannya, menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mengambil bagian di dalam penderitaannya. Sekarang apa itu artinya? Penderitaan Kristus kan dinyatakan melalui Injil.
Amin. Kan Injil adalah Yesus mati, menderita untuk menebus dosamu, dan kita mengambil bagian di situ di dalam tugas pemberitaan itu namanya kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Amin. Iya, bukan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus kita batuk-batuk, sakit-sakit, inilah penderitaan karena Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, bisa saja kita menyadari itu sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Amin. Ini secara khusus adalah mengambil bagian di dalam berita pemberitaan Injil Kristus itu, sebab itu adalah berita penderitaan Kristus yang menyelamatkan orang saat ini. Jadi jangan salah pahami Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau gitu, kalau supaya kita menderita bersama Kristus, ayo kita sakit-sakitan yuk. Yang enggak lah. Siapa yang mau kan Saudara? Bukan begitu. Ya kan? Ya, kalau ada perayaan terus kita berikan diri kita untuk apa? Disalibkan, Pak. Ya, bukan begitu, saudaraku. Ya, bukan seperti itu mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ya, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus saat ini adalah mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil Kristus. Amin. Iya. Benar Bapak Ibu Saudara. Dan untuk itu, saudara dan saya perlulah menjaga kesehatan fisik kita kan. Dan kalau saya sakit, pergi ke daerah sana, bukannya dia ngurusin orang, tapi dia diurusin. Itu namanya gak berhikmat kan? Benar gak saudara? Iya, saudaraku. Nah, jadi celakalah aku, dikatakan jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, karena itu saudara, kalau demikian, berapa tadi? Ayat 17, kalau andai kata aku melakukan pemberitaan Injil itu menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan Injil itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan oleh Tuhan kepadaku, kata Paulus. Sekarang bukan kepada dia, pada kita, karena kita yang hidup saat ini. Ayat 18, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Wow, dari manusia maksudnya, bukan dia tidak mendapat upah dari Tuhan. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, upahmu besar di surga. Jadi maksudnya dia bukan karena ingin supaya orang memuji-muji dia, dan dengan upahnya seperti itu, dia tidak mendapat upah lagi dari Tuhan, karena dia udah menerima pujian dari manusia kan. Dia tidak, dia ingin pujian dari Tuhan. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Itu tujuannya Bapak Ibu Saudara. Semua pengorbanan itu adalah untuk kebaikan orang lain, supaya banyak jiwa dimenangkan. Kita lihat lagi ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya apa? Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Amin. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan saudara dan saya bertekun terus di dalam kesetiaan mendengarkan, belajar firman Tuhan. Tujuannya yang paling mulia adalah supaya orang lain bisa mendengarkan berita Injil dari saudara. Amin. Karena hanya orang yang kuat yang bisa bertahan dipakai Tuhan melakukan itu. Ya, orang yang labil nggak mungkin, Bapak Saudara. Karena
Nanti lain di bibir, lain di hati. Hari ini A, besok B. Mana bisa Bapak Ibu Saudara? Karena apa? Motivasi di dalam kebenaran pemberitaan Injil ini tidak bisa dilihat karena pintarnya orang berkata-kata. Tapi itu harus diuji dengan waktu. Amin? Ya, saudara. Dan saudara, Tuhan mau saudara ada di posisi itu. Karena memang bisa. Dan bukan karena kita sanggup, amin. Paulus sudah mengatakan tadi di situ, saudara. Bukan karena kemegahanku, tapi karena aku bermegah di dalam Kristus, bangga di dalam Kristus Yesus, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang setia kepadanya. Amin. Dan tidak bisa dunia memoles itu buat saudara, tidak bisa. Nggak ada ilmu pengetahuan apapun yang bisa menciptakan saudara hidup di dalam kemurnian kasih Allah. Tidak bisa. Hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakan itu. Yakin saudara? Amin. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa Tuhan kita. Dia memberikan kita tuntunan terang cahaya ya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Saudara tidak akan dikelirukan. Saudara mempunyai terang cahaya yang menuntun hidup saudara kepada seluruh kehendak Allah, dan kita akan menikmati ya kebahagiaan itu di dalam kehidupan kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu panjang, lebar, tinggi dan dalam kami Tuhan berbicara tentang keteladanan daripada hamba-Mu Rasul Paulus, yang adalah merupakan hamba yang setia meneladani Kristus Tuhannya, Kristus Tuhan kami, yang telah terlebih dahulu menunjukkan kesabarannya, panjang sabarnya Tuhan Yesus, yang telah ditunjukkannya menjadi penolong bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati semua jemaat kudus-Mu dimanapun berada, dan biarlah firman-Mu ini terus menguatkan hati kami, mendorong kami Tuhan melewati berbagai tantangan, ujian dan cobaan. Kerinduan kami adalah supaya melalui mulut kami, melalui kesaksian kami, melalui kehidupan kami, dan segala sesuatu yang kami lakukan, semuanya itu bisa membuka jalan pikiran dan juga membuka jalan pemberitaan untuk memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan